Ya, baik, Suster, Ibu, Bapak yang saya hormati, puji Tuhan ya kita hari ini dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Ini saya sedang menampilkan kolaborasi IPS dan bahasa Inggris. Sudah ya? Ya, sudah. Ya. Ini IPS dan bahasa Inggris. Oke. Menganalisis keunggulan dan keterbatasan ruang dalam permintaan dan penawaran serta teknologi dan pengaruhnya terhadap interaksi antar ruang bagi kegiatan ekonomi sosial. Ini IPS mestinya. Ya. Lalu berikutnya menerapkan fungsi sosial. Ini bahasa Inggris. Ya. Lalu berikutnya menyajikan hasil analisis tentang keunggulan. Ini KD nomor 4-nya IPS. Lalu yang di sini ini KD nomor 4-nya bahasa Inggris. Jika ditata seperti ini, nanti akan ada pemikiran yang berkolaborasi hanya keterampilan saja. Sehingga seperti yang Bu Ningrum pikirkan tadi. Jadi jalan sendiri-sendiri dulu, terus baru nanti di KD 4-nya itu bersama. Sehingga muncullah tulisan ini, KD nomor 4-nya itu dijejerkan tersendiri. Nah, seharusnya ini tetap diletakkan di pasangannya ini. Jadi setelah 34, dilanjutkan 44. Lalu nanti setelah ini apa bahasa Inggrisnya 39 ya, nanti KD nomor 4-nya itu 49. Nah, kenapa demikian? Nanti ada peluang kegiatan yang dipakai untuk proyek bersama itu bisa dijalankan di luar jam tatap muka. Begitu. Itu ya. Tapi sebenarnya kalau Ibu Bapak ini akan jejerkan seperti ini, sebenarnya tidak apa-apa juga. Jadi jam pertama itu IPS, jam kedua itu bahasa Inggris, itu ya. Atau di hari pertama IPS, di hari kedua bahasa Inggris, terus yang keterampilan ini itu akan dijalankan di luar jam. Sebenarnya juga tidak apa-apa. Ya. Tapi nanti saya tunjukkan cara terbaiknya untuk mengantisipasi supaya Ibu Bapak tidak bingung. Ini tidak apa-apa dijalankan seperti ini, tuh ya. Karena ini Ibu Bapak memulai, mengawali. Oke. Sementara urutannya ditata, ini tidak apa-apa. Ya. Lalu berikutnya indikatornya. Membuat peta, ini IPS. Berdasarkan peta, ini IPS. Merencanakan produk proyek, produk peta deh. Merencanakan produk peta, ini kayaknya mau proyek kayaknya ini. Lalu menyusun prosedur tanya jawab tentang kelebihan dan keterbatasan SDA di Indonesia, menyiapkan perangkat membuat video tanya jawab. Ini belum kelihatan ini milik mapel apa, ya? Atau ini maunya mata pelajaran apa ya? Ini kan menyiapkan perangkat untuk membuat video tanya jawab. Tanya jawab tentang apa? Ini belum jelas. Ya. Tanya jawab tentang apa begitu. Terus membuat video berupa dialog tentang tanya jawab perbandingan. Oh, ini berarti perbandingan antara daerah satu dengan lain berkaitan dengan sumber daya alam yang berada di daerah Indonesia. Ini berarti IPS. Nah, bahasa Inggrisnya di sini bahasa Inggrisnya nggak kelihatan ini. Menerapkan fungsi sosial, struktur teks unsur kebahasaan. Bahasa Inggrisnya di sini tidak tampak.
di kegiatan ini tidak tampak. Ya, teman yang menyusun kira-kira bingung nggak dengan penjelasan saya? Ada yang ingin ditanyakan atau komentar? Nggih, monggo. Saya Bu Nini, Nggih, monggo. pemahaman kami dalam kegiatan penyusunan kemarin, dalam pembuatan peta dan juga datanya itu diambil dari IPS ya. Kemudian penyajian itu dalam bentuk penyiapan tanya jawab dan juga video itu dalam bentuk bahasa Inggris gitu. Jadi penjelasan dalam bentuk bahasa Inggris gitu. Ya, Cuma di situ tidak saya sebutkan dalam bahasa Inggris, makanya ya mungkin agak jadi bingung gitu, Bu. Jadi data-datanya kita ambil dari IPS, tapi penyajiannya nanti dalam bentuk bahasa Inggris begitu, Bu. Oh, gitu maunya ya. Oke. Baik, terima kasih. Terus kita coba berikutnya, saya sementara dua itu saja Ibu Bapak ya. Sebentar, saya tutup dulu. Saya ambil share screen yang lain. Bentar. Nah, sementara saya bukakan dua silabus. Boleh menambah, Bu? Kenapa? Mohon maaf, boleh menambah untuk mata kolaborasi mata pelajaran bahasa Inggris dan IPS. Sebetulnya begini ya, desain kami berdua adalah bahwa ketika belajar teori, katakanlah pengetahuan, itu memang sendiri-sendiri. Setelah dua-duanya pengetahuan bahasa Inggris selesai, pengetahuan bahasa IPS selesai, kami berdua berkolaborasi, siswa itu dikumpulkan bersama, kemudian Pak Pur dan saya itu membimbing mereka, memberikan petunjuk-petunjuk untuk Pak Pur membuat peta Indonesia beserta persebaran hasil tambang yang ada di daerah-daerah Indonesia. Kemudian setelah Pak Pur menjelaskan itu, saya bahasa Inggris menjelaskan, nah anak-anak, ketika peta kalian, peta Indonesia yang kalian buat entah pakai komputer atau digambar telah selesai, disertai dengan katakanlah semacam gambar ya atau bukan ya istilahnya lupa data itu ada provinsi, kemudian diberi gambar tambang minyak, gambar tambang nikel dan lain sebagainya, itu selesai. Maka setelah selesai itu siswa membuat sebuah dialog yang isinya role play nanti ya, bisa berupa video, kalau tatap muka biasa ya role play. Siswa-siswa itu menunjukkan peta, kemudian nanti ada yang berfungsi sebagai guru, ada yang berfungsi sebagai murid. Nah, udah ya, kelihatan ini ya. Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, nanti bukanya itu yang tulisannya tips dan trik menyusun pembelajaran kolaborasi. Nanti yang diklik itu. Jadi, itu 2, 3, 4, 5. 5 dari paling kiri. 5 dari kiri ya. Apa bisa dilihat ini? Ada tulisan alur menyusun pembelajaran kolaborasi. Sudah. Sudah, Bu, sudah. Oke. Nah, saya akan jelaskan ini nanti. Terjawabnya nanti di sini, Bu Bapak. Kebingungan Ibu Bapak itu jawabannya di sini nanti. Jadi, jika sudah ada tema, lalu sudah membuat subtema, seperti yang sudah dilakukan di Lawang, lalu guru bergabung kemarin, menyusun topik proyek. Misal ya, tema yang diambil itu tema nomor 1, yaitu mengenai perubahan iklim global. Ini tema nomor 1. Lalu dari tema dikembangkan subtema, yaitu dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat.
ini subtema. Dari subtema tersebut dikembangkan 3 topik proyek. Ini contoh saja ya. 3 topik proyek. Yang pertama, proyeknya melakukan kampanye hidup arif dan bijaksana untuk menekan kerusakan ekologi dalam berbagai bentuk. Bisa digital, bisa non-digital, gitu maksudnya. Lalu, mengolah sampah rumah tangga. Yang ketiga, membuat ekobrik dari limbah sampah plastik dan atau kerajinan tangan lain dari limbah yang ada di rumah dan lingkungan sekitar. Ini misalnya topik proyeknya. Nah, karena sudah diskusi sebelumnya bahwa tema perubahan iklim tadi, subtemanya dampak perubahan lingkungan, itu bisa berkolaborasi 5 mapel ini misalnya. Pada topik yang pertama. Jadi, temanya perubahan iklim global, subtema dampak perubahan iklim terhadap kehidupan masyarakat, proyeknya melakukan kampanye hidup arif dan bijaksana untuk menekan kerusakan ekologi dalam berbagai bentuk. Bentuk sajian kampanye maksudnya. Mata pelajaran yang berkolaborasi itu ini. Bahasa Indonesia, biologi, sosiologi, geografi, bahasa Inggris. Ya. Lalu mengolah sampah rumah tangga itu kolaborasi agama Kristen, Katolik, informatika. Lalu membuat ekobrik dan atau kegiatan kerajinan tangan ini ya, itu mapel yang berkolaborasi ekonomi, seni rupa, rekayasa. Ibu Bapak, penjelasan ini sama antara SD, SMP, SMA, SMK. Nanti yang berbeda adalah kompetensi dasarnya. Jadi ikuti alurnya. Jadi alurnya seperti itu. Ya. Lalu kalau 5 atau 3 mapel yang berkolaborasi itu bertemu, berkumpul bersama, yang dibahas ini. Kerangka pikir atau pemetaan KD, mata pelajaran yang berkolaborasi. Ya, pada kelas dan semester yang sama. Misalnya kalau ini kelas 10 itu dari SMA. Nanti lihat kalau dia kelas 7, 8, 9 itu seperti apa. Oke ya. Nah, menelaah memetakannya begini. Ini pasangan KD mapel pertama. Itu ya. Yang saya beri warna hijau, ini pengetahuan. Pengetahuan itu nanti ditulis menjadi materi. Itu ya. Jadi ini KD pengetahuan, KD keterampilannya mengkonstruksi permasalahan, isu, sudut pandang, dan argumen beberapa pihak, dan simpulan dari debat. Ini bahasa Indonesia. Itu ya. Nah, ditetapkan materinya itu terkait esensi debat. Dan berikutnya, masing-masing guru mata pelajaran itu menyusun IPK. Tapi IPK-nya sudah dikaitkan dengan topik proyek. Contoh di sini, menghubungkan permasalahan isu perubahan iklim global dengan kerusakan ekologi. Yang kedua, menghubungkan sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan dari debat yang diperoleh dari berbagai media,
cetak maupun elektronik tentang kerusakan ekologi dengan perubahan iklim global. Oke ya, berarti IPK-nya itu sudah dikaitkan dengan topik proyek. Oke ya. Lalu dilihat di KD nomor 4, itulah proyeknya. Melakukan kampanye hidup arif dan bijaksana untuk menekan kerusakan ekologi dalam berbagai bentuk hasil dari kajian permasalahan, isu, sudut pandang, argumen beberapa pihak. Ini bahasanya ada. Di dalam proyek itu unsur bahasanya itu ada. Oke ya. Berarti untuk mata pelajaran bahasa Indonesia ini, mulai dari menyusun IPK, itu sudah dikaitkan dengan proyeknya. Oke ya. Lalu, mata pelajaran yang kedua, itu yang berkolaborasi. Biologi itu memang dekat dengan lingkungan. Jadi tidak saya beri warna merah-merah pun, itu dikaitkan dengan proyek bisa. Nah, yang nomor 4 ini, Ibu Bapak tadi yang tidak ditemukan di pekerjaan Ibu dan Bapak di sini. KD nomor 4-nya, maaf ini tadi keliru ini. Nah, ini mestinya 4, 12, 2. Nah, 4, 12, 1 ini. Karena ngeklik ya, itu otomatis, ini harusnya 4. Itu ya. Nah, di KD biologi nomor 4 bunyinya, melakukan kampanye hidup arif dan bijaksana untuk menekan kerusakan ekologi dalam berbagai bentuk yang terjadi di sekitar lingkungan. Itu biologi, berarti biologi dengan bahasa Indonesia tadi ada yang sama, yaitu topik proyek tadi. Gitu. Lalu berikutnya sosiologi. Sosiologi bunyinya ini. Menemukan konsep-konsep dasar sosiologi berdasarkan gejala yang di masyarakat, mengaitkan gejala sosial di masyarakat dengan perubahan lingkungan yang terjadi di lingkungan sekitar. Sudah mulai dikaitkan dengan topik proyek. KD nomor 4-nya, melakukan kampanye hidup arif. Itu proyeknya. Berarti bahasa Indonesia, biologi, sosiologi, itu KD nomor 4-nya. Bunyinya itu sama. Begitu. Tapi kalimat lengkapnya itu ada tambahnya sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Misalnya kalau sosiologi, melakukan kampanye hidup arif dan bijaksana untuk menekan kerusakan ekologi dalam berbagai bentuk berdasarkan konsep-konsep dasar sosiologi sebagai bagian dari gejala sosial di masyarakat. Itu sosiologi. Lalu geografi, ini juga demikian. Geografi itu dekat dengan alam. Kebetulan nomor KD IPK ya, IPK 3 dan 4 tidak dipaksakan, itu memang berkenaan dengan alam. Nah, yang nomor 4 ini yang dikaitkan dengan proyek tadi, melakukan kampanye hidup arif bijaksana untuk menekan kerusakan ekologi dalam berbagai bentuk sebagai akibat dari proses dinamika atmosfer. Itu geografi. Ya. Jadi proyeknya yang sama itu adalah kampanye tadi, tapi nanti akan dinilai oleh beberapa mata pelajaran dengan rubrik yang disusun sesuai dengan mapelnya. Tapi barang yang dinilai itu satu. Itu ya. Lalu bahasa Inggris, KD pengetahuannya bunyi begini. Membedakan fungsi sosial pada teks khusus dalam bentuk iklan dengan memberi dan meminta informasi terkait kegiatan kampanye kearifan
hidup arif, bijaksana untuk menekan kerusakan ekologi. Sudah dikaitkan dengan topik proyeknya. Nah, sampai dengan nomor 4, bunyinya begini di KD nomor 4. Pertama, menangkap makna yang memuat fungsi, struktur teks, unsur kebahasaan, teks khusus dan bentuk iklan, kegiatan kampanye, hidup arif dan bijaksana. Yang berikutnya, menyusun teks dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan secara benar dan sesuai konteks, kampanye, hidup arif dan bijaksana untuk menekan kerusakan lingkungan. Itu diikat. Coba, nah dari sini ada tanggapan. Begitu cara membuatnya. Silakan kalau ada tanggapan. Bu. Ya. Saya Bu. Selamat siang sekali lagi. Mohon maaf ya, mungkin saya agak yang awal-awal tadi istilahnya pedot-pedot putus-putus ya suaranya betul ini. Itu mau Bu, untuk yang tadi penjelasannya kan hanya berupa semacam administrasinya, gitu. Kemudian dalam realita pembelajarannya mohon dijelaskan langkah-langkahnya. Pertama ini misalkan ditemukan bersama atau bagaimananya. Yang kedua, mohon untuk produknya itu berupa apa? Misalkan bahasa Inggris, tadi kampanye tadi saya ada juga. Itu produknya nanti apa? Katakan demikian ya, untuk ekonomi bahasa itu produknya bagaimana, atau sama, atau berupa teks, atau berupa katakanlah debat atau apa ya, atau video atau apa itu. Mohon penjelasan. Produk dari tiap-tiap mapel yang berkolaborasi. Ya, diulang lagi. Produknya 1. Ya, produknya apa? Menurut Ibu Bapak dari penjelasan tadi produknya apa? Apa Pak? Iklan produknya? Atau kampanye, Bu? Ya, produknya itu 1. Kampanye, hidup arif, dan seterusnya. Produk 1 itu akan dinilai, dilakukan bersama-sama antar mapel, itu bisa dilakukan di luar jam, ya, atau di dalam jam, tetapi diatur. Diaturnya, misalnya tadi ada 5 mata pelajaran yang berkolaborasi. Ada bahasa Indonesia, sosiologi, ada bahasa Inggris, kemudian ada biologi, ada geografi, misalnya itu. Masing-masing mata pelajaran itu misalnya 3 JP. Maka proyek kampanye tadi itu akan dilakukan oleh 5 guru mata pelajaran itu yang alokasi waktunya 15 JP. 15 JP itu nanti dibagi, ada yang pertemuan dipakai untuk membahas pengetahuan, nanti saya jelaskan berikutnya. Lalu ada waktu yang digunakan untuk menyusun proyek bersama dari 15 JP tadi. Itu ya. Jadi jangan salah paham ya. Proyeknya itu 1. Begitu. Jadi produknya berupa apa? Berupa kampanye proyek. Nah, sekarang mungkin yang ditanyakan tadi adalah bahasa Inggris. Tadi kan menyusun kampanye proyek sesuai dengan fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan, bla bla bla. Nah, tentunya itu khusus bahasa asing dan bahasa Inggris itu bisa in English. Begitu. Tapi kalau yang mata pelajaran lain itu dilihat dari unsur yang lain tadi, misalnya geografi berdasarkan dinamika atmosfer. Berarti kampanyenya itu memuat ada ilustrasi dampak dari dinamika atmosfer. Nanti bahasa Indonesianya itu di 1 produk kampanye tadi, di dalam kampanyenya
itu ada yang memenuhi bahasa Indonesia, ada yang memenuhi geografi, ada yang memenuhi sosiologi, dan sebagainya. Begitu, Pak. Gimana? Satu produk. Gimana, Pak? Ada tanggapan? Jelas. Gimana? Sudah jelas? Sudah? Gimana? Sudah ya? Baik.